Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan jalan-jalan ke pemukiman terpadat, salah satu terpadat di Kuala Lumpur, yaitu ke Bukit Kerinci. Perjalanannya di sini tidak begitu jauh ya. Kita bisa melewati jalan yang kita perhatikan di sini cukup lancar jalannya dan bersih ya. Suasananya bersih. Banyak di sini terlihat bangunan-bangunan bertingkat. Bukit Kerinci ini merupakan salah satu perkampungan Melayu yang asal muasalnya konon ya, ini berasal dari para penduduk yang berada di Gunung Kerinci di Indonesia ya, di Sumatera, kalau tidak salah di daerah Jambi. Jadi mereka kebanyakan bermukim di wilayah Bukit Kerinci. Nah, sepertinya kita sudah memasuki kawasan dari pemukiman terpadat di Kuala Lumpur. Ya, kita sepertinya akan belok ke kiri. Nah, ini memasuki pemukimannya. Jalanannya bersih dan tampilannya rapi ya, sama seperti di Indonesia. Jadi tidak jauh berbeda ya. Hanya mungkin di sini perkiraan Pak D adalah bahwa penduduk di sini bermukim di flat ya. Jadi rumah susun atau rumah bertingkat. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, dan di depan juga ada pusat kuliner sepertinya. Ya mirip-mirip lah dengan Indonesia, banyak sekali motor juga di sini. Kemudian jalan juga sama ya, di sini beraspal. Kemudian ada tambalan-tambalan aspal. Ini adalah hal yang wajar ya, karena kalau ada yang bolong, ada yang berlubang, tentu ditambal supaya tidak menimbulkan bahaya bagi pengendara. Nah, dari sini kita bisa melihat, memantau di sebelah kiri itu adalah sepertinya gedung rumah bersusun ataupun flat ya, yang dihuni oleh para penghuni di Kuala Lumpur ya. Nah, di sini Pak D mulai kaget di sini. Di bagian ini kita perhatikan banyak sekali kendaraan yang diparkir di sebelah kiri kanan jalan. Bahkan ini kita kesulitan untuk bisa melaju ya dengan dua kendaraan secara berdampingan. Ini tidak mungkin dilakukan karena jalannya di sini sebelah kiri kanan jalan sudah dipakai untuk lahan parkir. Oh, ada polisi tidur juga rupanya. Ini ada tempat-tempat yang mirip ya dengan di Indonesia, yaitu bangunan-bangunan yang di pinggir-pinggir atau di tepi jalan. Kita mencoba untuk belok ke kiri. Nah, kita lihat di kawasan sebelah sini ya. Kita perhatikan di sini. Sepertinya di setiap ruas jalan ini ada kendaraan yang diparkir ya. Dan kalau diperhatikan dengan cermat, di sini kendaraan diparkir dengan cukup rapi, tetapi di sini salah satunya adalah memakan badan jalan. Yang kedua, parkirnya ini sepertinya ini ya, tidak mengikuti bagaimana posisi harus parkir di tepi jalan ya, karena kalau kita perhatikan ada beberapa tempat di mana ada tanda-tanda untuk parkir itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan trotoar yang harusnya digunakan untuk pejalan kaki sepertinya pun dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan-kendaraan ini. Nah, apakah di pemukiman padat ini tidak ada lahan khusus untuk parkir kendaraan para penghuninya sehingga harus berparkir di jalan raya seperti ini? Memang ini jalan di pemukiman ya, tetapi jalan ini seharusnya kan tidak digunakan untuk tempat parkir secara permanen. Kalau kita perhatikan di sini, jelas ini dijadikan tempat parkir permanen ya, karena
mereka selama hidup di daerah Bukit Kerinci, pastinya mereka akan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Karena kalau dilihat, di sini tidak tampak ada bangunan ataupun mungkin garasi yang memang dikhususkan untuk kendaraan para penghuni di Bukit Kerinci. Ya, kita masih berputar-putar di area Bukit Kerinci. Ini kalau dilihat di mana-mana memang menjadi lahan parkir ya, tepi jalan seperti ini. Ada kendaraan bermotor dan ada bangunan sederhana juga ternyata. Ada polisi tidur lagi. Nah, kalau di Malaysia polisi tidur apa namanya? Ternyata di Kuala Lumpur motor pun banyak ya, mulai dari motor yang biasa saja, kalau dilihat tadi di video, motor-motor jadul pun ada, kemudian ada warung-warung tepi jalan ya. Memang ya tidak berbeda jauh dengan di Indonesia ya, walaupun ini di tengah kota metropolitan ya, kota yang paling maju di Malaysia, di Kuala Lumpur ya. Di kanan kiri kita lihat ada warung-warung. Jadi kalau teman-teman bermain ataupun berwisata ke Kuala Lumpur dengan melihat video ini, jadi teman-teman tidak kaget lagi ya menyaksikan pemandangan seperti ini, karena mirip-mirip dengan di negara kita sendiri ya. Nah, ini jalan beraspal dan ada juga bagian yang berlubang. Di samping dengan gedung-gedung yang tinggi ya di latar belakangnya dan banyak pohon ya, jadi wilayahnya ini teduh juga. Ini kenapa ya? Setiap jalan pasti dipakai sebagai lahan parkir ya. Bahkan satu bahu jalan bisa digunakan parkir untuk 2 kendaraan sekaligus secara berdampingan. Jadi sangat memakan badan jalan ya. Nah, ini coba kita lihat nih. Ya. Parkir menggunakan 2 baris ya. Di sebelah kiri. Di sebelah kanan menggunakan 1 baris. Berarti benar-benar kawasan padat ini di Bukit Kerinci ini tidak memiliki lahan parkir untuk para penduduknya. Sehingga mereka menggunakan badan jalan untuk parkir. Kalau di Indonesia, Pak D ya, sampai hari ini belum pernah menemukan satu pemukiman padat yang menggunakan badan jalan, seluruh badan jalan di pemukiman tersebut itu digunakan sebagai lahan parkir ya, seperti yang tampak dalam video ini. Nah, di sebelah kanan tuh ada warung-warung kecil. Jadi rata-rata sepertinya penduduk di Kuala Lumpur ini sudah tinggal di rumah tingkat, atau kalau kita sebut adalah rumah susun ya, kalau mereka katakan sebagai rumah bertingkat. Dan rata-rata rumah bertingkat ini memiliki 4 tingkat untuk digunakan oleh para penduduk, dan mayoritas penduduk di Bukit Kerinci ini adalah para penduduk dari suku bangsa Melayu, dan juga kemungkinan ada yang dari suku bangsa pendatang juga
ya, atau urbanisasi dari daerah menuju ke kota Kuala Lumpur. Nah, ini teman-teman ya, sekilas mengenai suasana di pemukiman terpadat di Kuala Lumpur ya. Yang kita saksikan ini adalah suasana yang cukup padat di siang hari ya. Artinya di sini penduduknya sedang berangkat bekerja, tetapi dalam kondisi mereka pergi bekerja, ternyata kalau kita perhatikan di tempat jalan-jalan di perumahan tersebut ataupun di pemukiman tersebut masih sangat dipenuhi oleh kendaraan untuk parkir ya. Dan juga kalau kita perhatikan jalan-jalan yang ada di sini cukup bersih, walaupun masih ada lubang-lubang ya. Kemudian juga tidak ada terlihat sampah yang dikeluarkan oleh produk-produk manusia seperti sampah plastik, kertas dan lain-lain ya. Jadi ya mirip-mirip juga dengan di negara kita di Indonesia. Nah, bagaimana nih teman-teman yang menyaksikan kita berjalan-jalan di Bukit Kerinci untuk melihat kondisi dan situasi dari pemukiman terpadat di Kuala Lumpur. Ini mungkin salah satu pemukiman ya di Kuala Lumpur. Videonya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.